kami kelas 8. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pitagoras. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih membahas tentang teorema Pitagoras, dan materi yang mau kita bahas adalah kebalikan teorema Pitagoras. Bagaimana kebalikan teorema Pitagoras? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Kami, seperti Bapak katakan tadi, kita mau membahas yaitu kebalikan atau konvers dari teorema Pitagoras. Nah, apa yang dimaksud kebalikan atau konvers dari teorema Pitagoras? Nanti pembuktiannya ada dua. Yang pertama nanti pembuktian secara kontekstual, dan ada nanti pembuktian secara deduktif. Nanti kita bahas hanya satu aja, yaitu pembuktian secara kontekstual ya. Perhatikan penjelasan Bapak. Nah, misalkan diketahui sembarang segitiga ABC dengan A, B, dan C berturut-turut adalah panjang sisi di depan sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, nanti apa yang dimaksud dengan ini? Nanti perhatikan pada halaman berikutnya ya. Jika pada segitiga ABC berlaku teorema atau rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, segitiga tersebut, coba lihat, nah, segitiga tersebut akan berupa segitiga siku-siku dengan sisi miring atau sisi terpanjangnya adalah C. Nah, gambaran tentang segitiga tersebut adalah seperti berikut. Coba lihat ini gambar 610, ini yang tadi itu ya. Nah, coba perhatikan segitiga A, B, C. Nah, dia siku di titik sudut C. Maka nanti yang merupakan sisi C adalah yang di depan sudut C ini, yang inilah itu. Ya, ini sudut C di depannya, ini sisi C. Sedangkan sisi B yang ditulis huruf kecil itu di depan sudut B. Ini kan titik sudut B. Nah, sisi B. Sedangkan sisi A yang di depan sudut A ini, depan ini. Ini kan sudut A. Maka yang di depannya adalah ini. Nah, begitu caranya ya. Nah, teorema Pitagoras menyatakan bahwa jika segitiga ABC siku-siku di C berlaku ini, yang tadi itu. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sekarang apabila permasalahannya dibalik menjadi jika pada segitiga ABC berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, apakah segitiga ABC dapat dipastikan merupakan segitiga siku-siku dengan sudut C sebagai sudut siku-sikunya? Nah, ini pertanyaan. Nah, sini nanti keterangannya. Jika C adalah sisi terpanjang pada segitiga ABC, maka hubungan panjang sisi C dengan panjang sisi lainnya adalah seperti gambar 6-11 berikut. Nah, yang ini nanti ya. Baik, sebelum kita buktikan secara formal matematika, berikut ada gambaran beberapa contoh tentang segitiga ABC yang memenuhi dan yang tidak memenuhi rumus Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Hati-hati, ini ingat ya, bahwa sisi terpanjang adalah C. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka nanti ketiga gambar ini harus kita perhatikan mana sisi yang terpanjang. Nah, sebelum kita bahas lanjutannya, coba lihat dulu bagian pertama ini. Dari segitiga ABC ini mana sisi terpanjang? 5 ya. Oke. Coba gambar kedua ini bagian B. Mana sisi terpanjangnya? Berapa ukurannya sisi terpanjang? 6 ya. Atau AB. Ini 4, ini 2. Berarti ini terpanjang 6. Sedangkan BC 5. Sedangkan AC itu akar 13. Berarti sisi terpanjang adalah AB. Coba lihat gambar yang ketiga atau bagian C. Sisi terpanjang adalah AB, yaitu 5. Sedangkan BC 3, AB, AC akar pangkat 2 dari 10. Berarti sisi terpanjang adalah AB atau 5. Nah, coba nanti kita lihat hubungannya sesuai dengan ini. Ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, baik. Perhatikan bahwa ruas garis AB, nah ini dibaca nanti ruas garis AB, pada segitiga ABC adalah sisi di depan sudut C. Nah, seperti tadi ya. Coba lihat ini ruas garis AB. Nah, ini yaitu di depan sudut C. Gitu ya. Nah, di sini ada ditulis sisi C adalah panjang sisi di depan sudut C. Nah, itu yang Bapak katakan tadi ya, atau kita lihat ini tadi bahwa sisi C ini yang di depan sudut C, yaitu sisi AB atau ruas garis AB, begitu ya. Paham ya? Nah,
Kemudian kita lanjutkan panjang ruas garis AB. Itu tadi adalah panjang sisi di depan sudut C. Nah, ditulis dengan notasi. Nah, ini double aksen C sama dengan AB double aksen. Nanti ini kita baca panjang sisi di depan sudut C sama dengan panjang ruas garis AB. Begitu ya. Sekali lagi, panjang sisi di depan sudut C yaitu atau sama dengan panjang ruas garis AB. Ini dibaca nanti lambangnya ini double aksen C sama dengan AB double aksen ya. Nah, dengan demikian diperoleh, nah apa tadi ini dibaca panjang sisi di depan sudut A akan sama dengan panjang ruas garis BC. Dan yang satu lagi, panjang sisi di depan sudut B sama dengan panjang ruas garis AC. Begitu ya. Paham kira-kira yang dimaksud ini? Sekali lagi, coba langsung kita lihat ke ini tadi ya. Coba lihat. Panjang sisi di depan sudut C ini. Panjang sisi di depan sudut C ini. Kan nilai itu kan? Berarti sama dengan ruas garis AB. Nah, panjang sisi di depan sudut B ini. Panjang sisi di depan sudut B ini kan sudut B mana sisinya ini kan? Berarti panjang sisi di depan sudut B adalah ruas garis AC. Begitu kan? Nah, panjang sisi di depan sudut A yang ini yaitu yang inilah itu. Depan sudut A kan ini. Berarti panjang sisi di depan sudut A sama dengan ruas garis BC. Nah, itu artinya ini tadi ya. Oke, saya kira sudah jelas. Nah, coba perhatikan kembali gambar ini tadi. Nah, coba lihat untuk gambar yang pertama. Mana tadi sisi terpanjang? 5 ya. Coba kita buat 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti itu 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Berarti sama ya. Berarti makanya di sini ditulis untuk segitiga ABC siku-siku atau gambar 6 11 bagian A 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk yang kedua, segitiga lancip. Nah, coba kita lihat ini ya. A, B, C. Nah, di sini kita dapati 6 kuadrat lebih kecil dari 5 kuadrat tambah akar pangkat 2 dari 13 dikuadratkan. Berarti kesimpulan C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Lebih kecil ya. Coba kita ini nanti 5. 5 kuadrat berapa itu? 25 ya. Akar 13 kuadrat ini menjadi 13. 25 tambah 13 itu 38. Sedangkan ini 36. Nah, bagian C segitiga tumpul. Yang terakhir ini. 5 kuadrat berapa ini? 25. 3 kuadrat itu berapa? 9. Ya. 9 tambah akar pangkat 2 dari 10 kuadrat 10. 9 tambah 10 19. Ini 25. 25 lebih besar dari 19 ya. Maka dia merupakan segitiga tumpul. Atau C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ya. Baik. Apa yang dapat kita lihat dari sana? Berdasarkan ketiga contoh, hubungan atau relasi panjang sisi pada ketiga jenis segitiga tersebut secara umum kita dapat generalisasi atau menyatakan berlaku secara umum. Generalisasi adalah berlaku secara umum. Bahwa untuk setiap segitiga berlaku. Nah, jika segitiga ABC siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jika segitiga itu adalah segitiga lancip, maka C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jika segitiga itu tumpul adalah, maka berlaku C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, berdasarkan inilah, maka apalah itu kebalikan atau konvers dari teorema Pitagoras berdasarkan ini. Nah, ini. Ya. Teorema kebalikan atau konvers dari teorema Pitagoras. Jika A, B, dan C adalah panjang sisi-sisi segitiga ABC dengan C sisi terpanjang dan berlaku bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Nah, itulah kebalikan dari teorema Pitagoras itu sendiri. Ya, baik, nanti kamu ringkas ya. Coba kita lihat contoh di sini. Dan nanti bukumu ya. Lihat contoh. Selidiki apakah triple bilangan 12, 5, dan 13 merupakan ukuran panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, coba kita lihat jawabannya. Maka nanti langkah pertama kita lihat adalah bilangan terbesar. Mana di sini bilangan terbesar? Dari yang 3 ini 13 ya. Nah, pada segitiga tersebut 13 adalah ukuran sisi yang terpanjang.
Dan panjang sisi siku-sikunya adalah 12 satuan dan 5 satuan. Nah, inilah dua sisi yang lain ya. Ingat rumus tadi ya, bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat atau sisi terpanjang tadi ya. Nah, coba kita selidiki dia. Apakah 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat? Nah, coba inilah buktinya. 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, 169. Ini 144, ini 25. Ternyata kita jumlahkan, ini dijumlahkan menjadi 160. Ternyata dia benar. Karena benar bahwa 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, maka terbukti bahwa segitiga dengan panjang sisinya 12, 5, dan 13 adalah segitiga siku-siku. Nah, sudut siku-sikunya adalah sudut yang menghadap sisi terpanjang. Ya, yang manalah di sini yang menghadap sisi terpanjang? Di sinilah itu ya, karena ini sisi terpanjang. Maka sisinya nanti di sini, antara sisi yang 12 dan 5. Di sini nanti dia. Nah, di sini ada catatan. 3 buah bilangan bulat positif A, B, dan C dengan bilangan terbesar C jika dipenuhi bentuk C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka triple bilangan A, B, C disebut triple Pitagoras. Nah, berarti apa itu triple Pitagoras? Nah, triple Pitagoras itu nanti adalah 3 buah bilangan yang memenuhi bentuk C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itulah nanti yang disebut dengan triple Pitagoras. Salah satu ini itu 12, 5, 13. Ya. Baik, anak kami, sampai di sini penjelasan Bapak ya. Silakan kamu ulangi supaya nanti lebih dipahami. Baik, anak kami, sampai di sini penjelasan Bapak. Tetap kamu ulangi kembali supaya lebih nanti dipahami, dan semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.